Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah Anda merasa, meski sudah bekerja keras, uang selalu terasa kurang? Tenang, Anda tidak sendiri. Sebagian besar dari kita hidup dalam lingkaran psikologi keuangan yang memengaruhi setiap keputusan. Tahukah Anda bahwa keputusan finansial bukan hanya soal angka? Ini soal perasaan, kebiasaan, dan bahkan warisan budaya yang kita bawa sejak kecil. Mari kita lihat lebih dalam. Pada tahun 1947, sebuah penelitian dilakukan oleh psikolog Abraham Maslow. Ia menemukan bahwa kebutuhan manusia terbagi dalam piramida, dari yang paling dasar hingga yang tertinggi. Uang, percaya atau tidak, berada di dasar piramida ini. Mengapa? Karena uang sering dikaitkan dengan kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Namun, masalah muncul ketika uang tidak lagi menjadi alat, melainkan tujuan. Tahukah Anda bahwa kebanyakan orang menghabiskan sekitar 80% penghasilan untuk kebutuhan rutin? Ini adalah fenomena yang disebut dengan lifestyle inflation. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pengeluaran. Contohnya, ketika kita naik gaji, kita cenderung membeli barang yang lebih mahal atau meningkatkan gaya hidup. Padahal, hal ini seringkali tidak menambah kebahagiaan. Fakta menarik lainnya, menurut studi dari Universitas Princeton pada tahun 2010, kebahagiaan seseorang hanya meningkat hingga penghasilan tertentu, yaitu sekitar $75.000 per tahun. Setelah itu, lebih banyak uang tidak selalu membuat seseorang lebih bahagia. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Otak kita, khususnya bagian yang disebut sistem limbik, sangat responsif terhadap iming-iming kepuasan instan. Ketika melihat diskon misalnya, otak kita memberi sinyal bahwa kita harus segera membeli. Ini adalah mekanisme yang dahulu membantu manusia bertahan hidup, tetapi sekarang sering menjebak kita dalam hutang. Solusinya? Kesadaran finansial. Banyak orang sukses finansial mengerti bahwa uang harus diatur, bukan sebaliknya. Mereka menciptakan sistem, seperti alokasi dana untuk tabungan, investasi, dan hiburan. Sebuah survei di Jepang pada tahun 2018 menunjukkan bahwa budaya menabung telah diajarkan sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk menyisihkan sebagian uang mereka setiap minggu, bahkan dalam jumlah kecil. Hasilnya, Jepang menjadi salah satu negara dengan tingkat hutang pribadi terendah di dunia. Kesimpulannya, keuangan bukan hanya tentang berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi juga bagaimana Anda mengelolanya. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan keuangan saya benar-benar berdasarkan kebutuhan, atau hanya sekadar memenuhi keinginan sesaat? Ketika Anda mulai mengenali pola ini, Anda sudah selangkah lebih dekat untuk menjadi pengendali keuangan, bukan sebaliknya.